Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin Timnas Amin menggelar konferensi pers tentang website KPU Sirkap bertajuk Sebuah Perjalanan Kawal Suara dan Telusur Etika di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 16 Februari 2024, dikutip dari tribunnews.com. Anggota Dewan Pakar Timnas Pemenangan Amin Bambang Wijojanto mengatakan pihaknya tak gentar untuk membongkar kecurangan dalam proses Pilpres tahun 2024. Menurutnya, adanya rekayasa sistem perhitungan suara di Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu Sirkap Komisi Pemilihan Umum KPU RI. Bambang menekankan bahwa kecurangan yang terjadi tak melulu soal salah menginput data. Pihaknya menduga ada logaritma sistem yang sudah diatur untuk pemenangan paslon tertentu. Sehingga jika direvisi satu TPS, itu akan mengubah TPS lainnya yang ada di daerah-daerah. Di mana juga dikabarkan bahwa pada Kamis 15 Februari 2024, Tim Hukum Nasional atau THN Amin baru merilis tentang 9 bentuk kecurangan dalam Pilpres 2024. Yakni Ketua THN Timnas Amin Ari Yusuf mengatakan bahwa pihaknya pada 1 hari sebelum pencoblosan telah menerima berbagai laporan kecurangan yang tersebar di 34 provinsi, di mana ia juga menekankan bahwa pihaknya telah mengkelompokkan jenis-jenis kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Di mana ini pertama kecurangan berupa penggelembungan suara melalui sistem IT KPU yang masif. Lalu yang kedua ada kecurangan dalam bentuk surat suara yang sudah tercoblos. Ketiga, kecurangan berupa pengerahan aparat melalui asosiasi kepala desa. Keempat, adanya pengerahan kalangan lanjut usia atau lansia oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara atau biasa yang kita kenal sebagai KPPS. Kelima, kecurangan berupa surat suara yang lebih sedikit dari daftar pemilih tetap atau DPT. Lalu yang keenam, kecurangan berupa halangan pemilih oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN. Ketujuh, kecurangan berupa upaya memanipulasi data DPT. Lalu yang kedelapan, upaya menghalangi saksi di TPS. Dan terakhir, adapun bentuk kecurangan yang kesembilan ditemukan THN Amin, yakni praktik politik uang atau money politik. Pasangan Prabowo Gibran unggul dalam hasil quick count maupun real count Pilpres tahun 2024, meskipun Prabowo menduduki posisi pertama, namun partainya yakni Gerindra justru dikalahkan PDIP dan Golkar, dikutip dari tribunnews.com, berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas. Perolehan suara Gerindra berada di urutan ketiga setelah PDIP dan Golkar, sedangkan perolehan suara Prabowo Gibran unggul jauh dari dua lawannya Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Prabowo Gibran bahkan memperoleh suara lebih dari 50%, sehingga potensi menang satu putaran menguat. Menurut pengamat politik, fenomena itu terjadi lantaran Partai Gerindra terlena akan tingginya elektabilitas Prabowo. Partai Gerindra dinilai tidak maksimal dalam mengkampanyekan pemilu legislatif Pileg tahun 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, Jumat 16 Februari 2024. Menurut Bawono, para caleg Gerindra terlena akan tingginya elektabilitas Prabowo dalam berbagai lembaga survei sebelum pemilu digelar, sehingga mereka kurang maksimal dalam kampanye di daerah pemilihan masing-masing. Bawono mengatakan, posisi Gerindra yang dikalahkan PDIP itu membuktikan bahwa kekuatan kader dan basis massa partai banyak dikerahkan untuk memenangkan Prabowo Gibran ketimbang dalam Pileg berbeda dengan Gerindra. Kader PDIP justru lebih militan dalam pemenangan pemilu legislatif, namun kader PDIP dinilai kurang optimal dalam mengkampanyekan Ganjar Mahfud di Pilpres tahun 2024. Tapi di pemilihan legislatif PDI Perjuangan kemungkinan besar akan tampil sebagai partai pemenang, kata Bawono.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.